Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabilah yang dimuliakan oleh Allah, perilaku sombong bukan hanya terjadi kepada orang kaya, juga bukan hanya terjadi kepada para pejabat, bukan hanya terjadi kepada para juragan-juragan kaya. Tetapi seorang tokoh agama menjawab pertanyaan agama tanpa Al-Quran, ini adalah gambaran orang-orang yang sombong. Bagaimana? Karena orang-orang ini memilih hadis sesuai dengan nafsunya. Kalau ada hadis sahih cocok dengan cocok dengan dirinya, dia fatwakan. Kalau ada hadis sahih tidak cocok dengan nafsunya, gak bakal dia fatwakan. Pasti dia akan mengatakan, kalau mungkin ini tidak terjadi, itu hanya terjadi di zaman Rasulullah, zaman kita tidak. Itu berarti karena tidak cocok dengan nafsunya. Sahabat salsabilah yang dimuliakan oleh Allah, hindarilah orang-orang semacam ini. Dalam Al-Quran disebutkan fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya, yang artinya maka berpalinglah hai Muhammad. Ini perintah kepada kanjeng Nabi, berpalinglah, hindarilah dari orang yang berpaling dari peringatan kami yang agung, kata Allah, dan tidak mengingini kecuali kehidupan dunia. Sahabat salsabilah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah diperintahkan untuk berpaling, hindari, jauhi. Mana orang-orang yang tidak mau kepada peringatan Allah. Kalau penampilan sepintas seperti orang soleh, orang baik, orang alim, tapi Allah menghinanya dengan perintah jauhi. Sejauh ini kan kayak bangkai, kayak orang busuk gitu kan. Jauhi. Bukan hanya memalingkan muka itu, tapi jauh. Jauh. Nah, itu berbahaya. Orang-orang sombong kayak begini bisa berkeliaran di mana-mana. Ya. Bukan hanya di darat, laut, dan udara. Bisa-bisa di semua media sosial. Orang-orang sombong ini akan ada hadir di depan kita, di tangan kita, melalui gadget kita. Begitu menjawab tanpa Al-Quran, akhirnya mengatakan menurut saya. Tidak, hukum agama tidak bisa disebutkan menurut saya. Ketika tidak mampu menjawab, jangan menjawab. Tapi bertanyalah kepada orang yang lebih ahli, yang paham dengan Al-Quran, yang paham dengan murad, yang paham dengan mantik, yang paham dengan balaghah, yang paham dengan nahwu sorofnya, yang paham dengan nasih mansuhnya. Kepada orang-orang ini harus bertanya, jangan menjawab hukum kemudian dijawab saya sendiri. Menurut saya. Ini namanya nanti akibatnya hukum sesuai selera. Kadang menjawab hukum itu asal bunyi, kata orang Jakarta asal jeblak. Ingat, guru-guru kami untuk standar hukum melalui konsensus mujma' ulama. Guru-guru kami, guru-guru kita untuk menjawab hukum itu melalui konsensus, melalui basul masail, melalui sebuah kesepakatan, melalui permusyawaratan. Melalui musyawarah, bukan asal menjawab kemudian lahirlah hukum, tidak. Nah, kemudian
Di dalam pertemuan para ulama, di dalam pertemuan para kiai, tidak sepakat bukan berarti perpecahan. Tidak sepakat adalah kekompakan. Di mana suara terbanyak akan menjadi pemenangnya, suara yang sedikit akan ada sebagai tim untuk menghormati keputusan bersama. Dan ini melalui pertemuan para ulama. Artinya konsensus ulama, di mana semua ulama akan berkumpul duduk bareng untuk membahas satu persoalan. Ini yang disebut dengan al-ittifaq. Ittifaq Muhammadin ba'da wafati fi asrin minal asar fi amrin minal umur. Oleh karena itu, sebelum berfatwa itu harusnya disaring dan disaring. Kalau mau disaring, ya disaring dulu dengan Al-Quran. Disaring dulu dengan hadis, ada nggak hadisnya. Jangan panjenengan kira bahwa kitab Fathul Qorib itu tidak ada hadisnya. Ada lengkap. Jangan dikira bahwa kitab Fathul Muin tidak ayat Al-Qurannya. Ada semua. Cuma yang kita baca saja sudah berbentuk buku atau berbentuk kitab panduan. Padahal di kitab keterangan lengkapnya yang disebut dengan syarah itu sudah lengkap hadis dan sahabat salsabilah yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah. Karena iblis juga bisa memberi nasihat. Bahkan nasihat iblis itu baik, namun menghancurkan. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Zakaria bertemu dengan iblis. Kemudian Nabi Zakaria berkata kepada iblis, "Hei iblis, kamu adalah makhluk Allah yang suka menggoda. Ayo goda sekarang." Apa kata iblis? "Tidak, wahai Nabi Zakaria. Saya tidak berani nyuruh perbuatan jelek sama panjenengan. Karena panjenengan itu seorang nabi. Ya paling saya nyuruh kepada perbuatan baik." Apa jawab Nabi Zakaria? "Tidak." Spontan Nabi Zakaria menjawab, "Tidak." Seandainya Nabi Zakaria ketika itu menjawab, "Ya," maka perbuatan baik Nabi Zakaria bukan karena Allah, tapi karena disuruh iblis. Ini tipis memang, samar, tapi sebenarnya inilah godaan. Sahabat salsabilah yang dimuliakan oleh Allah, maka berhati-hatilah, pilihlah pengajian, pilihlah guru yang betul-betul paham dan mendalami ilmu agama dengan baik dan sesuai dengan arahan guru-gurunya, artinya bersambung sanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.